Innal hamdalillahi nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita seperti biasa, mengkaji Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Kita masih di dalam penyebutan dan penjelasan makna dari makna-makna nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menjelaskan tentang makna Rabb. Ucapan terakhir yang kita sebutkan, beliau hafizahullah menukilkan ucapan Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Secara bahasa, Rabbu itu dalam bahasa Arab mutasarrifun ala ma'anin. Itu berbeda-beda di dalam penggunaannya. Tergantung sesuai dengan konteksnya. Jadi ada kata Rabb di dalam penggunaan percakapan Arab. Fasayyidul muta' fihim yud'a rabban. Tuan yang punya budak dalam percakapan Arab, bahasa mereka itu, tuan itu dikatakan Rabb. Warrajulul muslih asy-syai'a yud'a rabban. Orang yang mengadakan perbaikan tentang sesuatu, mengadakan perbaikan untuk sesuatu, dia juga dikatakan apa? Rabb. Paham ya? Wal maliku lisyai', ini yang paling banyak. Pemilik sesuatu dikatakan Rabb. Bermakna sahib, pemilik. Pemiliknya rumah ini dikatakan sahibu hadzal dar. Pemiliknya rumah mobil ini misalnya dikatakan Rabbu hadhihi sayyara. Paham ya? Jadi pemilik sesuatu apa saja dikatakan Rabb. Taib. Dan masih banyak lagi beberapa penggunaan kata Rabb itu di dalam ucapan-ucapan Arab. Walaupun Ibnu Jarir menyebutkan bahwa makna Rabb itu, kata beliau, kembali kepada tiga makna yang disebutkan tadi. Bermakna sayyid, tuan yang ditaati. Bermakna sesuatu yang ditaati. Kemudian yang memperbaiki. Yang ketiga pemilik. Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan masih banyak makna-makna yang lain, tetapi kalau dikumpulkan ke semua makna itu akan kembali kepada tiga makna. Yang ditaati, paham? Kemudian yang memperbaiki, dan pemilik. Paham ya? Baik, ini makna-makna Rabb, penggunaan dalam ucapan Arab kembali kepada tiga makna ini. Itu belum kalau kita pindahkan ke penggunaan untuk Allah ya, belum. Itu masih penggunaan kalimat Rabb secara umum, secara bahasa. Baik. Kemudian berikutnya beliau bawakan ucapan Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala.
Ibnu Atsir berkata rahimahullah, Ar-Rabbu, qala Ibnu Atsir rahimahullah, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughati 'alal malik was sayyid wal mudabbir wal murabbi wal qayyim wal mun'im. Rabb itu digunakan dalam bahasa fil lughah bermakna al-malik, pemilik. Was sayyid, yang ditaati. Wal mudabbir, dan yang mengatur. Ini memperbaiki. Paham? Wal murabbi, yang mentarbiyah, menjaga, memelihara, merawat. Iya. Di antara makna tiga ini, al-malik, was sayyid, wal mudabbir. Murabbi masuk di mana? Hah? Kan tadi Muhammad bin Jarir mengatakan banyak makna rob dalam penggunaan Arab, tapi kembali kepada tiga makna. Sekarang saya tanya, murabbi artinya yang mentarbiyah. Makanya ada istilah tarbiyatul abna. Paham? Tarbiyatul aulad. Merawat anak, mendidik anak. Itu makna murabbi. Sekarang saya tanya, di antara makna murabbi, di antara tiga makna rob, al-malik, was sayyid, wal mudabbir. Murabbi kembali kemana? Hah? Kemana? Mudabbir lah. Kembali kepada mana mudabbir? Mudabbir apa artinya? Yang mengatur. Orang tua dikatakan tarbiyah, murabbi anak-anaknya, dia ngatur anaknya. Iya kan? Dia tuntun yang baik, ini nak. Yang buruk ini tinggalkan. Paham ya? Masalahnya di sini Ibnu Atsir menyebutkan lebih dari tiga makna. Sementara Muhammad bin Jarir mengatakan tadi sebelumnya yang kita baca pekan lalu, beliau mengatakan semua makna kembali kepada tiga makna. Malik, pemilik, sayyid yang ditaati, mudabbir yang mengatur. Paham ya? Wal qayyim, artinya qayyim yang menegakkan. Iya. Yang mengadakan. Kembali kemana itu? Malik, sayyid, mudabbir. Mudabbir lagi. Bisa juga kembali kepada makna al-malik. Pemilik. Wal mun'im. Makna Rabb juga bermakna mun'im. Yang memberikan in'am. Memberikan kenikmatan, memberikan nikmat. Kembali ke makna apa? Salah satu tiga itu. Mudabbir. Yang mengatur kan? Mengatur. Ya, bisa juga kembali kepada makna al-malik. Wala yutlaqu, ini faedah baru. Wala yutlaqu ghairu mudhafin illa 'ala Allah. Kalau makna atau kata Rabb ini, perhatikan baik-baik ya. Kata Rabb ini digunakan untuk selain Allah, maka pasti bentuknya penyandaran. Seperti tadi, pemiliknya rumah ini. Pakai kata Rabb berarti apa? Rabbu dar. Dar arti rumah. Kalau antum mau ganti bisa juga Rabbul bait. Rabbul Ka'bah. Antum paham? Ketika diitlakkan, ya, dimudhafkan kata Rabb, Rabbud dar, pemilik rumah ini, ya, Rabbul masjid, pemilik masjid ini, maksudnya membangunnya, pemiliknya, ya, Rabbul ardi, yang punya tanah ini, paham? Kalau kata Rabb ini dalam bahasa Arab digunakan, diarahkan untuk selain Allah, maka pasti mudhaf bentuknya, penyandaran, pemiliknya ini, pemiliknya itu. Tapi kalau antum dapat dalam kalimat, misalnya dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis, pakai alif lam, ar-rabbu, tidak ada setelahnya kata lagi. Ar-rabbu. Siapa yang inginkan di situ? Allah. Paham? Kalau kata Rabb digunakan, diarahkan untuk selain Allah, pasti bentuknya disandarkan. Rabbnya rumah ini, Rabbnya tanah ini, Rabbnya benda ini, dan seterusnya. Bermakna pemilik. Nah itu orang itu. Paham ya? Tapi kalau untuk Allah, iya,
Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak dimudhafkan, tidak disandarkan. Makanya saya katakan wala yutlaqu ghairul mudhaf illa 'ala Allah. Dan tidak digunakan, dipakai tanpa penyandaran kecuali hanya untuk Allah. Walaupun kadang untuk Allah juga, terkadang iya, disandarkan juga seperti kita katakan Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah. Allah. Kan begitu kan? Ya. Tapi kalau untuk selain Allah tidak bisa tanpa idhofah. Tidak bisa tanpa disandarkan. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala bisa ya ditambah alif lam ar-rabbu. Ya. Ar-rabbu. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza utliqa ala ghairihi udifa. Kata beliau rahimahullah, kalau dipakai, digunakan ala ghairihi untuk selain Allah, udifa, disandarkan. Nah itu tadi, Rabbul Bait, pemiliknya rumah, Rabbul Ardi, pemiliknya tanah ini, ya, Rabbu, paham ya? Taib. Fayuqalu seperti digunakan Rabbu kada. Nah, Robnya, pemiliknya ini misalnya. Kita mau ganti misalnya pakai rumah, berarti Rabbul Bait, pemiliknya rumah ini, yang punya. Jelas ya? Taib. Bal inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dilalatihi sa'iru asma'il husna wa sifatihil ulya. Ini faedah. Bahkan di antara bentuk keagungan nama ini, ya, bahwa sungguh nama ini kata beliau kalau disendirikan, disendirikan bermakna ar-rabbu saja, ya, didatangkan untuk Allah, disendirikan ar-rabbu, maka itu mencakup semua makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam kata Rob itu. Masuk di dalam makna Rob itu. Semua Asmaul Husna. Makna yang seperti ini terkandung dalam nama apa juga yang sebelumnya? Yang paling pertama. Allah. Makanya wajar mungkin Syekh wallahu alam, iya, tempatkan Rob di yang kedua. Ya, karena memang kandungannya luar biasa. Wa fi hadza yaqulul allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam pembahasan ini Ibnu Qayyim pernah mengatakan innar rabba huwal qadirul khaliqul bari'u al-musawwiru. Iya. Al-musawwiru. Al-hayyul qayyumul alimus sami'ul basirul muhsinul mun'imu al-jawadu al-mu'ti al-mani'u ad-darrun nafi'u al-muqaddimul muakhiru alladhi yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa yus'idu man yasha'u wa yushqi man yasha'u wa yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi allati lahu minha ma yastahiquhu minal asma'il husna. Intaha. Selesai kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Bada'iul Fawaid. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, perhatikan, sungguh Rob itu, nama Allah Rob, dialah yang maha mampu. Hah? Kita kembalikan kepada ucapan Ibnu Jarir. Al-Malik, As-Sayyid, Al-Mudabbir. Al-Qadir, kembali kepada makna Ar-Rabb yang tiga tadi. Bisa dimasukkan di makna Al-Malik. Ya kan? Tidak dikatakan dia penguasa, pemilik segalanya kalau tidak punya kemampuan. Al-Qadir. Pokoknya kita terapkan ini ucapan Ibnu Jarir tadi. Ibnu Jarir mengatakan makna-makna Rabb yang banyak, ya, kembali kepada tiga makna. Al-Malik, As-Sayyid, Al-Mudabbir.
Itu makna Rob, makna umumnya Rob. Ya. Taib. Al-Khaliq, yang maha mencipta. Al-Malik, penguasa. Ya, makanya dia yang kuasai langit, dia yang kuasai arsy, dia yang kuasai bumi. Kenapa? Dia yang bikin. Kan? Allah yang membuatnya. Dari tidak ada menjadi ada. Ya wajar kalau Allah kuasai. Wajar Allah pemiliknya. Allah yang mengadakannya. Dari contoh yang tidak ada. Ya kan? Dari sesuatu yang tidak punya contoh sama sekali. Tak ada contohnya. Tiba-tiba bumi ada, langit ada. Lam yakun syai'an madhkura. Dulu tidak pernah disebut-sebut. Tidak ada contoh sebelumnya. Bighairi misalin sabiq. Tidak ada contoh sebelumnya. Paham? Maka wajar Allah yang menguasainya. Al-Bari sama. Al-Bari maknanya Al-Khaliq sama. Yang mengadakan, mencipta. Al-Musawwir yang membentuk. Yang mencipta juga sama, mirip. Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, yang maha hidup. Ya. Terserah. Al-Malik, Al-Sayyid, Al-Mudabbir. Ya. Allah Subhanahu mengatur. Karena Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Dan kehidupan yang sempurna. Allah berkuasa atas segalanya. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Yang lain punya aib, punya cacat, makanya dikuasai oleh Allah. Mamluk. Allah al-Malik, selain Allah mamluk. Malaikat mamluk. Para rasul mamluk. Dikuasai. Hanya Allah al-Malik. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Pada hari kiamat Allah mengatakan, siapa yang punya hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Limanil mulkul yaum. Untuk siapa? Miliknya siapa? Kerajaan hari ini. Pada hari kiamat siapa yang mampu berbicara? Siapa yang mampu berucap? Siapa yang mampu melakukan sesuatu? Tidak ada yang mampu, kata Allah. Allah jawab dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahar. Hari ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat. Jelas ya? Baik. Al-Qayyum yang maha menegakkan. Ya, yang maha menegakkan, selainnya mengadakan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala qiyam bi nafsihi, tegak dengan sendirinya. Makanya di antara makna Al-Qayyum yang maha tegak dan menegakkan yang lain. Allah maha tegak dengan sendirinya dan Allah yang menegakkan yang lain, yang mengadakan yang lain. Taib. Al-Alim yang maha berilmu, As-Sami' Al-Basir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai, berkuasa? Karena hanya Allah yang sempurna ilmunya. Iya kan? Makanya orang yang berhak menjadi penguasa, pemimpin, orang yang alim. Saya tanya, kenapa Nabi tunjuk Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi meninggal? Kenapa Nabi tunjuk Abu Bakar untuk memimpin sholat kalau Nabi sakit? Kenapa Nabi isyaratkan Abu Bakar untuk memimpin setelah Nabi meninggal nanti? Saya tanya antum, kenapa? Kenapa Nabi menjawab ketika perempuan datang, ya Rasulullah kalau kamu tidak ada siapa kami tanya? Kenapa Nabi jawab Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa? Dia yang paling berilmu di antara sahabat. Abu Bakar, saya tanya, kenapa Abu Bakar tunjuk Umar bin Khattab setelah itu? Umar yang paling alim untuk menjadi khalifah. Saya tanya, kenapa Dewan Syuro 7 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar? Kenapa menunjuk Utsman? Mereka sepakat Utsman yang paling alim di situ. Iya kan? Wajar Allah pemilik penguasa segalanya. Allah yang paling berilmu. Allah yang berilmu, memiliki ilmu yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betul kata Ibn Jarir tadi. Kembali kepada 3 makna itu. As-Sami'. Hanya Allah yang sempurna pendengarannya. Al-Basir penglihatannya. Al-Muhsin. Hanya Allah yang sempurna kebaikannya. Maha baik. Al-Mun'im. Ya. Memberi
In'am, memberi nikmat. Al-Jawad, dermawan, maha baik. Ya. Al-Mu'ti, yang maha memberi. Al-Mani', yang maha menahan, Al-Mani'. Ya. Lawannya Mu'ti. Mu'ti kan memberi ya. Memberikan rezeki, memberikan kelapangan, memberikan keselamatan, memberikan pertolongan, maha memberi, Mu'ti. Tapi ada yang dihalangi dari itu. Ya kan? Ada yang tidak diberi. Ada yang dibatasi rezekinya. Ada yang dicabut nikmat kesehatannya, diberi sakit. Ya, ada yang ditahan, misalnya tidak berikan keturunan, ditahan darinya. Mungkin Allah tunda nanti. Itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ada. Al-Mani'. Jadi Mu'ti, Mani'. Iya. Dan ingat, sembari kita meyakini bahwa tidak kalau Allah menahan, kecuali dengan hikmah. Allah tidak pernah menginginkan keburukan untuk hambanya. Tidak pernah mendolimi siapapun. Ketika Allah menahan sesuatu yang mungkin hamba harapkan sesuatu itu, dia minta dalam doanya, tapi Allah mani', menghalanginya. Tidak diberikan. Dengan hikmah. Mungkin Allah memuji kesabarannya. Ya, Allah melihat sampai mana dia mengangkat kedua tangannya. Ya, Allah melihat sampai mana husnudzonnya kepada Allah. Ya, belum diberikan apa yang dia minta, sudah dapat pahala banyak dia. Coba antum lihat Nabi Yakub alaihissalam. Berapa lama beliau bersabar alaihissalam menanti kesedihan itu. Belum pulang Nabi Yusuf, hilang lagi saudaranya Nabi Yusuf. Sampai kata Allah, وَبِيَضُّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. Putih matanya beliau alaihissalam, bengkak, buta sampai. Berapa lama coba? Nabi Zakaria berapa lama berdoa kepada Allah diberikan Nabi Yahya? Coba lihat. Nabi SAW betapa sabarnya dalam berdakwah. Iya kan? Sampai Allah menyebutkan wa ma aktsarun nas wala harasta bimu'minin. Wahai Muhammad, tidak akan banyak orang yang beriman walaupun kamu semangat untuk mereka beriman kepada Allah. Tidak. Banyak yang beriman. Tapi apakah Nabi menyerah dalam mendakwahkan? Sampai kata Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kata Allah, wahai Muhammad, bisa jadi kamu hancurkan dirimu sendiri, kamu binasakan dirimu sendiri ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Saking sedihnya, saking semangatnya Nabi, saking hirsnya Nabi untuk kebaikan untuk umatnya. Sampai-sampai kata Allah, jangan-jangan kamu akan hancurkan dirimu sendiri, kamu binasakan dirimu sendiri. Iya kan? Itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat kesabarannya, Masya Allah. Dan dalam segala hikmah Allah Subhanahu wa taala. Taib, al-mani' ad-dar, yang memberikan dar, yang memberikan bahaya, maksudnya ujian-ujian yang tidak disenangi. Ya. Jelas ya? An-nafi', yang memberi manfaat. Ya, ad-dar yang termasuk ad-dar, ya, hukuman, siksaan, teguran, ya kan? Bencana-bencana, musibah. Taib, al-muqaddim wal muakhir, yang maha terdahulu, al-muakhir yang maha terakhir, wal awwal wal akhir. Iya. Al-muqaddim berarti muta'addi, berarti yang muqaddim yang mendahulukan, yang memuliakan. Ya, yang mengangkat derajat. Ya. Yang memuliakan, yang memilih. Ya, siapa sebagai kasihnya, siapa sebagai rasulnya. Dan yang lainnya ditakhir oleh Allah. Ada yang mungkin di dunia dia orang biasa, ya, al-muakhir. Ada yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak diberikan kemuliaan, tidak diberi hidayah. Ya. Tapi pada akhirnya dia diberi hidayah. Taib. Allah al-muqaddim al-muakhir. Alladzi yudhillu man yasha. Dialah Allah yang menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha. Memberi hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki.
Wa yus'idu may yasha, dialah Allah yang memberikan kebahagiaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dialah Allah yang membuat menangis, tertawa, dan dialah Allah yang membuat menangis. Hanya dua bagian dua keadaan pada hari kiamat, ada yang tertawa dan ada yang menangis. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Kata Allah, di antara itu manusia ada yang sengsara, menderita pada hari kiamat, dan ada yang berbahagia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala wa yus'id wa yushqi, membuat sengsara pada hari kiamat. Tapi itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia memiliki kesengsaraan itu, ya. Allah berikan akal, dijelaskan kebenaran, dijelaskan baginya jalan-jalan ke neraka, maka dia pilih dengan kehendaknya, dengan pilihan ikhtiarnya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah siksa, ketika Allah buat dia sengsara pada hari kiamat, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala, keadilan seadil-adilnya. Taib. Wa yu'izzu may yasha, Allah memuliakan bagi siapa yang Allah inginkan, wa yudhillu, menghinakan bagi siapa yang Allah inginkan. Ila ghairi dzalik, dan semisal itu dan semisalnya, ya, dari makna-makna rububiyah Allahu Jalla wa Ala, allati lahu minha ma yastahiqu minal asmaul husna. Ya, dan selainnya dari makna-makna rububiyah Allah yang berhak Allah Subhanahu wa taala, ya, bernama dengan nama itu dari nama-namanya yang indah. Maksudnya masih banyak nama-nama, semuanya sebut saja. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam makna Rabb. Tsumma qala hafizahullah wa dzalika anna man yum'inu an-nadhara fi hadzal ismi, bahwa siapa yang mengim'an nazarnya, ya, memusatkan pandangannya, perhatiannya, yang maksudnya menelaah, mempelajari nama ini, nama apa? Rabb. Wa yata'ammalu fi dilalatihi, dan dia betul menelaah makna kedalamannya, kedalaman maknanya. Wa yashhad, dia akan mempersaksikan qayyuman qama binafsihi, maka dia akan mempersaksikan bahwa Allah Jalla wa Ala qayyuman, maha tegak, qama binafsihi, dan menegakkan yang lain selain Allah. Allah mengatakan dengan sendirinya, dan Allah yang menegakkan yang lain. Tanpa Allah Subhanahu wa taala yang lain tidak ada. Ya kan? Iya. Kita mau apa? Yang lain, makhluk mau apa? Tanpa Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuhkan Allah Jalla wa Ala. Taib, karena Allah qama binafsihi. Ya, menegakkan yang lain. Wa qama bihi kulla syai'. Yang selain Allah itu tegak, ada, ya, karena Allah. Saya bahasakan begitu, ya. Qama bihi kulla syai'. Qama bihi kullu syai'. Ya, segala sesuatu tegak, ada bihi. Ya, karena Allah Jalla wa Ala. Fahuwa qaimun ala kulli nafsin. Dialah Allah yang menegakkan segala sesuatu, bi khairiha wa syarriha. Dialah Allah yang mengadakan sesuatu itu, baik itu yang baiknya dan yang buruknya. Nah, paham ya? Jadi kalau berbicara tentang baik buruk itu pasti makhluk. Hah? Pasti makhluk itu. Ya. Jadi dia Allah yang mengadakan segala sesuatu, baiknya, buruknya. Ketaatannya kah, kekufurannya? Paham? Nikmatnya kah, musibahnya? Paham? Jadi kalau berbicara tentang baik buruk, pasti itu makhluk. Paham ya? Pasti itu dari makhluk itu yang ada. Paham ya maksudnya? Sekarang saya tanya, ketaatan dan maksiat siapa yang amalkan? Makhluk. Perbuatan makhluk berarti makhluk. Tapi kalau kita berbicara tentang perbuatan Allah mengadakan baik buruk tadi, pasti baik.
Beda itu beda. Sifat makhluk. Sifatnya Allah mengadakan, iya, yang terjadi dari makhluk baik buruk. Ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan keburukan, yang mengadakan kesesatan, yang menakdirkan musibah baik. Paham ya? Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Itu kaidah penting itu. Jadi kalau berbicara baik buruk, ya itu pasti makhluk, dari makhluk itu. Makanya di sini saya katakan qaimun, Allah yang menegakkan. Nah, kalau berbicara tentang menegakkan, mengadakan, terkait dengan makhluk berarti. Paham ya? Taib. Qad istawa ala arsyihi. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy-Nya. Wa tafarrada bi tadbiri mulkihi, dan Allah bersendirian dalam mengatur kerajaannya. Fatadbiru kulluhu biyadaihi. Maka pengaturan itu semuanya pengaturan itu semuanya berada pada kedua tangan Allah Jalla wa Ala. Ya? Tidak disebutkan kanan kiri, yang penting dua tangan Allah. Nabi mengatakan kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah kanan. Baik. Walaupun ada khilaf sedikit, ya. Sebagian ulama mengatakan ada yang kiri. Walaupun tidak kuat, karena mereka berdalil dengan hadits yang lemah. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelumnya Al-Baihaqi menganggap tangan Allah kanan dan kiri. Taib, wa masirul umuri kulliha ilaihi. Tempat kembalinya segala sesuatu itu kepada Allah. Ini kawan dari awal tadi, qayyuman, qama bi nafsihi, qama bihi kullu syai', qaimun ala kulli nafsin, istawa ala arsy. Ini makna apa semuanya? Makna Rob. Jadi ini masih menjelaskan makna Rob ini. Ya, dari awal tadi ucapan Ibnu Qayyim, ucapan semuanya makna Rob. Mirip-mirip ucapannya para ulama. Sama semua ya. Ya. Wa masirul umuri kulliha ilaihi. Tempat kembali segala sesuatu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Rabb. Makna Rabb itu. Famarasimu tadbirati nazilatun min indihi ala aidi malaikati bil ata'i wal mana'. Marasim, tadbirat. Ya? Sesuatu yang Allah sudah rencanakan. Perencanaan pengaturannya. Nazilah, terjadi dari sisi Allah. Ala aidi malaikatihi, melalui tangan-tangan malaikat Allah. Seperti yang tertulis di Lauhul Mahfuz, itu marasim. Perencanaan Allah. Bukankah segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Jawabannya apa? Iya atau tidak? Iya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfi sanah. Allah sudah tulis seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Berarti marasimnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Marasimut tadbirat. Perencanaan seluruh pengaturan alam ini. Paham? Dan itu terjadi. Nazilah. Turun. Takdir fulan, jodohnya fulan, rezekinya fulan. Terjadi semuanya. Hah? Dari Allah. Min aidi ala aidi malaikatihi. Melalui tangan-tangan malaikat ada wahyu turun. Ya. Rezeki turun. Bil ata wal mana'. Ata wal mana', pemberian dan dihalangi. Kata Nabi dalam hadis dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, iya, tidaklah di pagi hari kecuali dua malaikat mengatakan Allahumma ti munfikan khalafa. Ya Allah, kata malaikat ini, dua malaikat turun, yang satu mendoakan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang bersedekah di hari ini. Ya,
Dan yang satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan, berilah kehancuran kepada orang-orang yang menahan pemberiannya hari ini, yang tidak mengeluarkan zakatnya, infaknya, apalagi yang wajibnya ya, berikanlah kehancuran padanya. Masya Allah, didoakan malaikat. Jadi setiap pagi malaikat berdoa, setiap pagi. Ya, setiap matahari terbit, turun 2 malaikat berdoa lagi. Ya Allah, berikanlah lipat ganda, tambahkanlah rezeki orang yang bersedekah hari ini. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan, iktilaf, talafa. Allahumma timumsikan talafa. Itu doa malaikat. Yang satunya, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan hari ini orang yang menahan hartanya. Masya Allah. Ya, ata wal mana. Taib, wal khafdi wal rafa'. Ada yang direndahkan, dihinakan, ada yang rafa', terangkat derajatnya, dimuliakan. Wal ihya wal imatah. Ada yang hidup, ada yang lahir hari itu, ada yang meninggal hari itu. Paham? Ada yang diberikan hari itu, ada yang ditahan hari itu. Ada yang lahir hari itu, ada yang meninggal hari itu. Wat taubatu wal azal. Pada hari itu, subhanallah, lihat ini dalam sekali maknanya. Hari itu ada yang bertaubat kembali kepada Allah, dan hari itu ada yang futur. Azal lawannya taubat. Taubat itu kembali, azal menjauh. Paham? Itu pasti kawan, di seluruh dunia ini. Hari itu ada yang bertaubat. Hari itu ada yang dapat hidayah. Hari itu ada yang jauh dari Allah. Ada yang berubah, mengganti jalannya hari itu. Paham ya? Sekarang tinggal kita pilih yang mana kita. Mau istiqomah atau... Kata para ulama, as-sa'idu man ta'adha bi ghairihi. Orang yang beruntung, orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Itu orang yang beruntung. Bukan orang yang lain mengambil pelajaran dari dirinya. Makanya ikhwan, coba lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian sebagai peringatan, peringatan bagi orang yang hidup. Kita disunnahkan menjenguk orang yang sakit agar kita mengingat nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih sehat. Ya kan? Kita berziarah kubur. Tudzakirukumul akhirah, karena berziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Mengingatkan kalian nikmat hidup, kesempatan, umur yang Allah berikan. Baik. Kata beliau, jadi ada yang taubat hari itu, ada yang azal, yang menjauh dari Allah. Azal itu menyendiri sana. Jauh dari Allah. Wal qabdi wal bast. Malaikat turun dengan tugas-tugasnya. Ada yang qabd, tertahan hari itu. Ditahan. Rezekinya ditahan. Qabd. Wal bast, ada yang dihamparkan untuknya. Bast. Ya. Wa kashfil kurub, hari itu ada yang diselamatkan dari kesulitannya. Wa ighatsatil malhufin, hari itu ada yang diselamatkan, dimudahkan dari penderitaannya. Ya. Dari terhimpitnya dia, susahnya dia hari itu. Ya. Tetapi pada hari itu dia selamat keluar dari kesulitan itu. Wa ijabatul muttarrin, dan setiap hari pula ada yang dijawab doanya. Masya Allah. Mungkin doa yang kemarin hari itu baru dijawab. Doa bulan lalu hari itu baru dijawab. Setiap hari ada yang diijabah doanya. Orang yang terdesak, muttarrin. Kita walhamdulillah, mungkin kita setiap hari, ya anggaplah sekarang malam ini kita Masya Allah merasakan nikmat kesehatan. Di belahan dunia yang lain, di belahan dunia sana, di waktu yang bersamaan dengan kita, kesulitan. Percaya saja, pasti itu terjadi. Luasnya dunia ini. Makanya Syekh katakan tiap hari seperti itu. Ada yang taubat, ada yang futur. Ada yang lahir, ada yang mati.
Itu kita kembali kepada apa? Pembahasannya. Kesempurnaan tadbirnya Allah. Paham? Paham ya? Kesempurnaan pengaturannya Allah. Itu yang dibahas tadi dari awal. Marasimut tadbirat. Keteraturannya, pengaturannya Allah. Coba lihat. Kenapa? Allah Rabb. Iya kan? Tanpa Allah semua tidak akan teratur. Siapa mau mereka andalkan yang menyembah selain Allah? Nabi Isa. Siapa yang mereka mau andalkan untuk mengatur semua seperti ini? Ada yang mampu? Siapa yang kalian harap? Malaikat? Bisa. Siapa? Orang yang sudah meninggal. Hanya Allah yang mampu seperti ini. Teratur betul. Iya kan? Terjadi sebagaimana yang Allah sudah tentukan sebelumnya. Sebelum terjadinya. Teratur. Sesuai dengan hikmahnya. Allah letakkan di sini, Allah letakkan di sana. Allah tahan di sini, Allah lepaskan di sana. Mungkin hari itu ada yang diselamatkan dari bahaya yang lain. Waktu yang bersamaan ada yang diberikan bahaya. Subhanallah, teraturnya itu. Ya. Yas'aluhu, ini dalilnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Masya Allah. Dialah Allah yang diminta. Ya. Seluruh yang di langit dan di bumi. Yas'aluhu. Meminta kepada Allah. Hah? Ada yang mampu memberikan hajat makhluk semua dalam waktu bersamaan? La ilaha illallah. Siapa yang kalian andalkan? Siapa yang kalian minta? Di kuburan itu siapa yang kalian andalkan? Yang mampu menjawab seluruh doa? Bersamaan. Kalian satu orang saya tidak mampu, tidak didengarkan permintaannya. Hah? Lihat kata Allah. Kulla yaum. Setiap hari Allah dimintai, tidak berkurang apa yang ada di tangan Allah. Setiap hari Allah memberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a sahhaul laili wan nahar. Tangan Allah tetap penuh bersamaan dengan memberinya Allah setiap hari. Nggak ada yang berkurang. Ada yang seperti itu. Afala tadzakkarun, afala tatafakkarun. Qul fa anna tusharun, kepada orang musyrikin kata Allah. Kenapa kalian seperti tersihir? Kenapa kalian minta kepada selain Allah? Seperti orang gila kalian. Iya kan? Kalian tahu hanya Allah yang seperti ini keadaannya. Hanya Allah ini yang begini. Kalian sembah selain Allah? Kata Allah, qul fa anna tusharun. Kenapa kalian seperti tersihir? Kalian tidak sadar. Orang musyrikin kan lucu kan, meyakini Allah yang seperti ini. Apa yang mereka minta? Berhala. Padahal hanya Allah yang seperti ini keadaannya. Taib. Kata beliau, hafizahullah ta'ala. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi dari apa yang Allah akan berikan. Tidak ada yang menghalangi. Iya kan? Tidak ada yang menghalangi. Maryam alaihissalam ketika dikhabarkan, Allah khabarkan melalui Jibril yang diutus bahwa Allah akan memberimu seorang anak. Maryam ya ini kan manusia biasa, ya kan? Wajar melihat sebabnya tidak ada. Ya, Maryam mengatakan, dari mana saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Laki-laki tidak sentuh saya. Ya kan manusia paham bahwa proses ada anak ya. Berhubungan. Kata Maryam alaihissalam, bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Walam aku bagia. Coba. Allah mau memberi, siapa yang menghalangi? Kata Jibril alaihissalam, iya, itu muhayyin bagi Allah. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada menghalangi. Jibril menjelaskan dalam Al-Quran, kata Allah. Allah mengucapkan kun fayakun. Coba. Siapa yang menyangka apinya Nabi Ibrahim tiba-tiba dingin? Di luar dari kebiasaan manusia. Di luar dari yang manusia pahami. Kata Allah, kulna ya naru kuni bardan. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Nah,
La mani'a lima ata wa la mu'tiya lima mana, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah menghalangi. Sebaliknya, wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang mengkritik, ya, mentakkib hukum Allah. Tidak ada yang bisa merubah, mengganti hukum Allah. Kalau Allah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa membuat Allah berubah. Paham? Tidak ada. Kalau Allah merubah hukumnya, ada namanya nasikh mansukh. Hukum pertama dihapus, datang hukum yang kedua. Itu kehendak Allah sendiri dengan hikmah Allah. Paham? Tak ada. Oh Ustadz, bukankah pemalingan Ka'bah, kiblat dari Masjid Aqsa kemudian berubah ke Masjidil Haram? Permintaan Nabi? Iya, permintaan Nabi betul. Tapi kalau Allah tidak berikan itu, Nabi berdoa kepada Allah karena kerinduan Nabi kepada Ka'bah. Nabi rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Mekah, minta agar dijadikan kiblat kaum muslimin. Allah turunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Wahai Muhammad, Allah mengetahui kamu angkat tanganmu ke atas langit, maka hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah. Dikabulkan oleh Allah. Iya kan? Tapi tidak ada yang maksa Allah. Itu tafaddulan wa ihsanan dari Allah. Bentuk baiknya Allah kepada Nabi. Nabi dikabulkan doanya. Jelas ya? Taib. Wala radda li amrihi. Tidak ada yang bisa menolak, ya, urusan Allah. Wala mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naik malaikat, ya, dan ruh Jibril ke atas. Malaikat ruh kepada Allah. Wa ta'rudul a'mal. Ya. Tu'radul a'malu. Awalun nahar wa akhiruh. Awalan nahar wa akhirahu alaihi. Naik ke langit. Amalan-amalan. Di awal pagi dan di akhir. Ya kan? Asar dan subuh. Kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Di waktu subuh dan asar. Asar kan mau menjelang maghrib. Naik bersilih berganti malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, madza taraktum ibadi? Dengan apa kalian tinggalkan hambaku? Malaikat menjawab, atainahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami datangi mereka sedang sholat subuh, dan kami tinggalkan mereka asar, mereka sedang sholat. Berbahagialah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Mereka masuk dalam laporannya malaikat kepada Allah. Kata Allah, Allah sudah tahu. Ya. Hanya Allah tanya kepada malaikat, bagaimana kabarnya hamba-hambaku? Malaikat menjawab dengan jujurnya mereka, ya, sidiknya mereka. Mereka menjawab, kami datangi mereka sedang sholat, kami tinggalkan pun sedang sholat. Baik. Kemudian fayuqaddirul maqadir. Allah takdirkan takdir-takdir. Wa yuwaqqitul mawaqit. Allah yang mentaukid waktu-waktu. Menetapkan waktu. Hilal Ramadan, hilal Sya'ban, hilal Syawal. Hari. Dalam Al-Quran ada semua itu ya. Iya, ini asyara syahron. Allah katakan 12 bulan. Hari-hari ayam. Bahkan Allah kejelaskan 1 hari di dunia ka'alfisan mimma ta'udun. 1 hari di akhirat kata Allah itu seperti 1000 tahun hari-hari kalian. Allah tentukan semuanya hari-hari itu. Tsumma yasuqul maqadira ila mawaqitiha. Kemudian Allah memperjalankan takdir-takdir itu ila mawaqitiha, kepada waktu-waktu yang Allah sudah tentukan. Hari ini si fulan meninggal. Hari ini si fulan lahir. Hari ini si fulan sakit. Baik, qaiman bitadbiri dzalika kullih wa hafidhahu wa hifdhihi wa masalihihi. Allah yang menegakkan dan mengatur segala sesuatu itu dan menjaganya, dan yang mengatur kemaslahatan-kemaslahatannya. Taib. Itu dari makna rububiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti. Ya, masih banyak uraian-uraian dari beliau, masyaallah. Ini kalau mau dibahas lebih panjang lagi, ikhwan. Luar biasa, enggak ada habisnya ini, Rob. Ini ringkas ini ya. Ada kitab Syekh lebih panjang daripada ini. Judulnya sama, Asmaul Husna juga.
Fikul Asmaul Husna. At-Tuwaijiri, Syekh At-Tuwaijiri, Salafi. Ya, Masya Allah lebih panjang itu. Bagus. Jadi baca. Wallahu alam. Apa nih? Bolehkah bernama dengan Abdul Rabb? Boleh. Boleh. Apakah seluruh sifat Allah itu azali dari sisi asal sifat? Ya. Azali. Semua sifat Allah azali. Walaupun sifat itu perbuatan, af'al, ditinjau dari asal, ya, ditinjau dari dia bagian af'al yang kembali kepada masyiah Allah azali. Paham? Contoh turun. Ya. Apakah, saya tanya dulu, Nabi katakan Allah turun di mana? Di mana Allah turun? Jawab dulu. Di mana? Bukan waktunya. Di mana turun? Langit dunia. Saya tanya, ketika langit belum tercipta, apakah kita mau mengatakan Allah mampu turun nanti ada langit? Hah? Tidak. Berarti sebelum Allah langit, Allah sudah mampu tuh. Paham antum? Nabi katakan Allah turun di langit dunia. Taib, mungkin bertanya sekarang kita. Sebelum ada langit tercipta, dulu kan langit belum ada. Tidak boleh kita katakan Allah mampu turun nanti ada langit. Nggak boleh. Paham ya? Karena perbuatan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita kembalikan pada kehendak Allah, berarti tidak ada yang baru Allah mampu lakukan dulu sebelumnya tidak mampu Allah lakukan. Tidak ada perbuatan seperti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita iya, makhluk, tapi Allah tidak. Dari tinjauan itu azali. Azali itu artinya yang telah bermula ya. Nah, kalau yang zati jelas pendengarannya, penglihatannya, tangannya jelas azali. Ya, jadi baik sifat zat atau sifat fi'il semuanya azali. Hanya antum butuh penjelasan lagi, harus menjelaskan lagi pada orang ketika dia minta penjelasan dari sisi mana sifat af'al di azali. Kalau pendengaran penglihatan kan jelas. Ya kan? Tidak bermula. Tidak dikatakan Allah dulu tuli, kemudian mendengar, dulu buta, kemudian melihat. Tidak. Azali. Nah, perbuatan dari mana azali? Itu tadi. Yang penjelasan kita. Jadi semuanya azali. Hanya dari sudut tinjauan. Butuh penjelasan lagi setelahnya. Bagaimana dengan memanggil saya, teman yang memanggil saya Abdul Alam. Boleh ini Abdul Alam. Alam itu makhluk. Alam. Apa kata Syekh Muhammad bin Wahab? Wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahid min dzalikal alam. Abdul Alam, hambanya makhluk. Bahaya ganti namamu. Abdul Ilm juga tidak boleh. Abdul Ilm. Ilm itu bukan Allah, ilm sifat. Sudah lewat pembahasannya kan? Ya, tidak boleh meminta dengan sifat Allah itu, diminta pada sifatnya. Ada contohnya Syekh sebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau nama Abdul Ilm. Abdul Qadri misalnya. Hah? Qadri itu bukan nama Allah. Qadir, iya. Qadir sifatnya Allah. Keliru itu nama, ganti. Kalau Abdul Alim, ya benar. Berarti saya sarankan namanya kalau dipanggil Abdul Alam, ganti Abdul Alim. Nah, mirip Ji. Daripada Abdul Alam. Nah. Atau hilangkan mi alamnya. Abduh. Tambah domir. Bagus. Abduh. Hah? Apa hukum orang yang mengatakan agama Islam sama dengan agama lain dalam kitab-kitabnya? Sudah ini. Masa nanti tidak bosan? Quran dan Injil dan Taurat. Injil yang sekarang antum perlu pahami dirubah ya. Allah sudah khabarkan itu. Sebelum mereka rubah, Allah sudah rubah. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Yuharifun al-kalima'an mawati'ihi. Mereka akan merubah al-kalam Allah pada tempatnya.
Dan ini sudah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani di zaman itu. Belum ada ini mereka-mereka yang sekarang ini. Mereka ini berupi. Dulu mereka sudah rubah itu dulu. Bahkan mereka sembunyikan. Itu kisahnya dalam hadis. Ketika mereka sembunyikan ayat tentang rajam. Iya kan? Mereka tidak mau berhukum dengan kitab sendiri. Disembunyikan. Kata Nabi, buka jarimu. Buka jarinya, ada ayat rajam. Dirajam. Mereka tidak mau pakai hukum Quran. Tidak mau pakai hukum Nabi SAW. Kata Nabi, oh baik, pakai hukum sendiri. Taurat. Nah, dia orang Yahudi. Dia ambil Taurat. Padahal Nabi sudah tahu di dalam Taurat ada rajam juga. Itu menunjukkan jemaah sekalian bahwa Al-Quran dan Taurat tidak akan pernah berbeda. Walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Kata Allah, kalau datang dari sisi selain Allah, maka pasti mereka akan dapatkan perselisihan. Maksudnya apa? Karena datangnya dari sumber yang sama. Kalam Allah dua-duanya. Tidak ada perselisihan. Iya kan? Tidak ada perselisihan. Makanya pasti dirubah itu Injil yang mengatakan Isa adalah sembahan. Karena dalam Injil yang asli tidak pernah bisa mengatakan dia sembahan. Sama dengan Al-Quran. Ada dalam Al-Quran kan Isa mengatakan alaihissalam. Inni Rasulullah ilaikum. Iya. Ya'ti apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Itu kata Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Saya Rasul sebagai pembenar dari Taurat. Maksudnya apa? Sama isinya. Membenarkan Taurat itu. Musaddiq apa? Membenarkan. Berarti sama kan? Apa yang saya bawa? Ya, membenarkan Taurat. Ya. Di antara yang dibenarkan, Injil dan Taurat yang sama. Kata Nabi Isa alaihissalam. Saya membawa kabar. Dan ini juga ada dalam Taurat. Tentang satu Rasul yang datang setelahku. Namanya Ahmad. Itu jelas. Sama Taurat, Injil, Al-Quran. Tidak ada perbedaan. Berarti pasti kalau kedustaan kalau dikatakan di situ dikatakan Isa mengatakan saya Tuhan. Jelas ya? Dia katakan Allah kasih saya anak. Gimana caranya dalam Al-Quran qul huwallahu ahad? Disamakan lagi. Sudah ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka